Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasa syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Agung, Maha Kaya, lagi Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan Indonesia negeri tercinta, memiliki limpahan kekayaan dari Sabang sampai Merauke, berjejer lebih dari 13.000 pulau dan 1.128 suku yang melahirkan ribuan ragam budaya. Kemudian, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dan seluruh peserta pentas pendidikan agama Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Negeri yang Multikultural. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki Indonesia menjadi negara multikultural terbesar dunia. Tentu memiliki hikmah dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Pendidikan multikultural tampaknya diperlukan, terutama di Indonesia, mengingat keberadaan Indonesia yang kaya akan keberagaman. Melalui pendidikan multikultural ini, keberagaman diharapkan menjadi berkah, bukan malah malapetaka. Keberadaan kita yang tak siap menerima perbedaan sudah saatnya diminimalisasi demi tercapainya kehidupan yang damai dalam perbedaan. Tentunya kita tahu bahwa bangsa ini lahir dari sebuah keberagaman. Keberagaman inilah yang barangkali pantas untuk menggambarkan Indonesia. Mozaik kebinekaan dari Sabang sampai Merauke mewarnai setiap sudut keunikan dan kekayaan bangsa ini. Tak ayal, Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu falsafah hidup yang tepat disemaikan untuk mengarungi kehidupan dalam lautan keberagaman. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bagaimana Islam, agama kita, memandang kehidupan multikultural ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar saling mengenal, menjalin komunikasi, harmoni, menebarkan cinta yang tak pilih kasih, dan sayang yang tak pilih pandang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya akan mendapatkan kasih sayang dari langit.
As-Sobuni dalam Safwatut Tafasirnya menerangkan dari surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut merupakan landasan teologi sekaligus spirit yang menggetarkan jiwa hamba Allah untuk membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa tercinta ini. Melalui jalan ta'arufu, saling mengenal, terbuka, dan tidak menutup diri, menghargai perbedaan dan tidak menghina dan melecehkan, tidak membangga-banggakan kelompok, suku, adat, dan budaya. Hadirin rahimakumullah, ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah dari golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuannya, dan bukan dari golongan kita orang yang mati karena membeda-bedakan dan mempertahankan kesukuannya. Kehidupan multikultural ibarat dua sisi mata pisau yang dapat melahirkan integrasi atau bahkan disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa dalam masyarakat multikultural terwujud dari persatuan dan kesatuan, di mana kebudayaan yang satu dan lainnya menjadi layaknya bongkahan puzzle kebinekaan yang saling melengkapi. Adapun tentang disintegrasi bangsa, agaknya telah jamak diketahui bahwa ketidaksiapan untuk hidup dalam masyarakat multikultural dapat memicu berbagai konflik antar etnis, suku, bangsa, atau bahkan agama. Untuk mengurai masalah dalam kehidupan multikultural tersebut, tampaknya dibutuhkan upaya masif untuk melahirkan generasi bangsa yang tak gagap perbedaan. Sikap toleransi menjadi hal yang mendesak agar menjadi bagian dari kepribadian bangsa. Keberadaannya dapat dilahirkan dengan menghadirkan keberagaman dalam proses pendidikan. Hadirin yang berbahagia, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan terciptanya semboyan kebanggaan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan pedoman bagi kita untuk selalu menjaga rasa persatuan dan kesatuan yang telah dibangun oleh pahlawan dan pendiri negara ini dengan keringat, darah, dan air mata dalam merebut kemerdekaan untuk tanah air Indonesia. Negara multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadikan keberagaman yang unik yang menampilkan kemajemukan perbedaan pada budaya, ras, etnis, dan agama. Di samping itu, Indonesia mempunyai keberagaman agama yang tumbuh dan berkembang di dalamnya, meliputi agama Islam yang menjadi mayoritas agama terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemajemukan ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadikannya unik karena sudah melekat sejak ratusan tahun yang lalu sebelum negara Indonesia berdiri dan merdeka. Hadirin yang berbahagia, masyarakat multietnis seperti bangsa Indonesia sejatinya memiliki banyak keuntungan karena memungkinkan orang untuk menjalani cara hidup yang berbeda. Hal tersebut menjadikan kita belajar dan melihat perbedaan dari berbagai perspektif yang berbeda. Perbedaan perspektif inilah yang melihat kita pada segala sesuatu atau sudut pandang yang tidak hanya pada satu sisi saja, dan menjadikan kita manusia yang menghargai dari keberagaman yang kita miliki tersebut. Multikultural dalam masyarakat Indonesia yang majemuk harus dilandasi dengan demokratisasi yang adil dan kesederajatan pada semua lapisan masyarakat, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dilindungi oleh negara. Sehingga semua masyarakat Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persatuan negara. Dan baik peran masyarakat dan negara juga tidak berlaku sewenang kepada orang, gender, ataupun golongan tertentu. Hal ini sebagai kesadaran bagi orang untuk tidak melakukan diskriminasi dan konflik di dalamnya. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan dan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, Islam sebagai agama yang mulia melalui
kitab suci Al-Quran dan hadis sangatlah menjunjung tinggi kebersamaan dan menghormati perbedaan. Yang kedua, kehidupan multikultural di Indonesia merupakan sunatullah atau keniscayaan dari Tuhan. Maka wajib bagi kita untuk merajutnya dengan indah dan harmoni, sehingga menjadi berkah, kekayaan, dan kekuatan dalam membangun bangsa dan negara ini. Bersatulah Indonesia, jayalah Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.